Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinar Sulsman, kelas 11 tambang B. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka acuan analisis mengenai dampak sosial atau bahan amdal dengan proyek yang saya ambil itu pembangunan Makassar Newport. Adapun latar belakang dari proyek ini yaitu Kota Makassar merupakan kota metropolitan, juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, di mana semakin tumbuh pesat perekonomiannya pada setiap sektor yang didukung dengan lokasi yang strategis, mengakibatkan mobilitas usaha yang tinggi sehingga iklim bisnis mudah tercipta. Munculnya perusahaan-perusahaan di Kota Makassar menjadi gambaran betapa besarnya pertumbuhan bisnis yang ada di Kota Makassar. Baik itu perusahaan luar yang memperluas jangkauan bisnisnya, atau perusahaan yang ada yang didirikan oleh para pengusaha lokal yang ada di Kota Makassar itu sendiri. Pertumbuhan bisnis yang begitu pesat memberikan dampak positif pula terhadap pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di daerah, namun juga berskala nasional. Dampak positif yang paling terasa atau dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar adalah tersedianya banyak lapangan kerja. Untuk menunjang perekonomian Kota Makassar, maka Pemda merencanakan pembangunan Makassar New Park atau MNP, di mana proyek Makassar New Park ini merupakan salah satu penunjang dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan lebih lagi. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan penerimaan divisi, meningkatkan kewirausahaan nasional, dan turut mendorong pembangunan di daerah. Selanjutnya adalah kegiatan atau aktivitas proyek terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi, dan tahapan pasca konstruksi atau selesainya konstruksi ini. Yang pertama adalah tahapan prakonstruksi, di mana pada tahapan ini dilakukan adalah kegiatan survei lapangan, sosialisasi mengenai proyek, pembatasan lahan yang memicu perubahan interaksi sosial terhadap kegiatan pembangunan New Park Makassar, pengurusan perizinan baik itu terhadap pemerintah, Kota Makassar itu sendiri, RT RW, dan yang berhubungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan proyek, perencanaan teknik proyek dan mobilitas proyek. Yang selanjutnya adalah tahapan konstruksi, di mana pada tahapan ini dilakukan proses dilakukannya pembangunan proyek dengan melihat segala aspek seperti produksi limbah, tingkat keanekaragaman biota laut, karena pada saat proses pembangunan proyek ini akan dilakukan reklamasi otomatis. Pada saat dilakukan reklamasi otomatis mengganggu keanekaragaman biota yang ada di laut. Yang selanjutnya adalah produksi perikanan, kualitas air, tingkat kebisingan, kualitas udara, kualitas air tanah, tingkat sedimentasi, dan tingkat dan intensitas banjir. Adapun tahapan selanjutnya adalah pasca konstruksi, di mana pada tahapan konstruksi ini yaitu terbagi lagi, yaitu tingkat penerimaan asli daerah, di mana kegiatan operasional Makassar Newport akan diperkirakan mempengaruhi penerimaan asli daerah atau PAD Kota Makassar sebagai dampak. Perubahan tersebut berasal dari biaya, restribusi, dampak pajak kegiatan usaha, dan dampak pajak kegiatan usaha setiap tahunnya. Akses aksesibilitas, di mana dengan beroperasinya proyek Makassar New Park akan mempengaruhi aksesibilitas dari dan menuju Kota Makassar. Aksesibilitas ini akan berdampak sistem pada tingkat pendapatan daerah. Selanjutnya adalah tingkat pengangguran. Dengan beroperasinya Makassar New Park juga mempengaruhi tingkat pengangguran tersebut. Tentunya hal kemungkinan yang terjadi adalah akan membawa peningkatan atau penurunan tingkat pengangguran yang ada di Kota Makassar. Selanjutnya adalah kegiatan yang ada di sekitar lokasi serta dampaknya. Yang pertama adalah pemukiman,
Dengan dilakukannya proyek Makassar New Park akan memberikan dampak berupa kebisingan bagi pemukiman yang ada di sekitar proyek. Yang selanjutnya adalah lalu lintas, di mana akan memberikan dampak berupa kemacetan. Hal ini terjadi karena keluar masuknya konstruksi atau mobil-mobil dari perusahaan, mobil-mobil dari proyek sehingga mengakibatkan kemacetan yang ada di jalan raya. Selanjutnya adalah aksesibilitas, di mana akan mempengaruhi aksesibilitas dari dan menuju kota Makassar. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan penduduk. Dengan dibangunnya proyek Makassar Newbury akan meningkatnya laju urbanisasi, sehingga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak sistemik terhadap sektor-sektor ekonomi yang ada di kota Makassar. Selanjutnya adalah komponen-komponen lingkungan yang akan berdampak dengan berdirinya dengan dibangunnya proyek Makassar New Park. Juga yang pertama adalah komponen lingkungan geofisika yang terdiri dari iklim, topografi kawasan, kualitas air, kualitas udara, dan kebisingan. Selanjutnya adalah komponen lingkungan biologi yang yaitu ekosistem laut dan ekosistem yang ada di darat. Selanjutnya adalah komponen-komponen lingkungan sosial ekonomi budaya, yaitu kependudukan lalu lintas dan tata guna lahan. Adapun waktu studi, waktu studi yang dibutuhkan dalam penyusunan proyek Makassar University, yaitu akan penyusunan laporan studi AMDAL kegiatan proyek Makassar University akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, penulisan KAMDAL, terbitan laporan final KAMDAL, analisis dan sistematik penulisan AMDAL, RKL, RPL. Baik, selanjutnya sidang AMDAL, RKL, RPL, perbaikan laporan, dan terakhir adalah laporan final AMDAL atau laporan yang siap untuk dijalankan. Selanjutnya adalah tenaga ahli atau pakar yang dipakai. Pelaksanaan dari studi AMDAL ini atau analisis mengenai dampak lingkungan dari kegiatan proyek Makassar New Park dengan tim studi ini terdiri dari beberapa tenaga ahli yang berpengalaman di bidang ilmunya masing-masing, yaitu sebagai koordinator. Di mana koordinator ini fungsinya adalah mengkoordinir segala tenaga ahli yang ada di proyek. Yang selanjutnya adalah ahli planologi, ahli hidrologi, ahli lingkungan, ahli geologi, ahli biologi, ahli sosial ekonomi dan budaya, dan yang terakhir adalah tenaga pendukung. Kenapa kita mengapa mengambil tenaga pendukung? Karena sewaktu-waktu dari bidang ilmu yang dibutuhkan atau pakar-pakar yang dipakai membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan proses tersebut, otomatis kita membutuhkan tenaga pendukung. Oke, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.